Kita langsung pada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhihi wa talamidatihi fid darain amin al-anqal. Man athbata li nafsihi tawadhu'a fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Idh laysa at-tawadhu'u illa 'an rif'atin. Famata athbata li nafsihi tawadhu'a fa antal mutakabbiru. Barang siapa yang athbata li nafsi, maksudnya menganggap dirinya telah tawadhu, maka dia telah sombong dengan sesungguhnya. Mungkin mukadimahnya begini, siapapun yang menisbatkan kepada dirinya satu kelebihan, satu keistimewaan, maka dia telah masuk wilayah kesombongan. Yang menganggap dan merasa dirinya punya kelebihan, maka itu kesombongan. Maksudnya kelebihan bagaimana? Bukan kelebihan dalam dirinya, kelebihan dibanding orang lain. Adapun menyadari kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya, itu sah-sah saja. Bahkan diperintahkan juga kita untuk menyadari agar kita bisa bersyukur, yaitu kita diberi akhlak yang mulia, kita diberi sifat mulia, harus kita sadari itu karunia dari Allah. Jadi ini akan, tapi kalau sudah dia menganggap lebih baik dengan sifat tersebut dibanding orang lain, maka itu hakikat sombong. Orang mengatakan bahasanya dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah telah kau jadikan aku punya sifat semacam ini, boleh, sah. Tapi di saat aku lebih bagus dari dia, menjadi tidak baik. Jadi mensyukuri nikmat itu kan setelah sadar akan nikmat. Akhlak yang mulia nikmat dari Allah. Maka orang yang menyadari akhlak mulia boleh, sah. Kemudian dia itu bersyukur setelah itu. Cuman yang menganggap bahwasanya dia lebih mulia dari orang lain, rendah saat itu. Idh laysa tawadhu ila an rif'atin. Orang tawadhu itu adalah sebetulnya menghindar. Kan hakikat tawadhu itu adalah bagaimana seseorang, orang bertawadhu itu hakikatnya adalah menjauhkan dirinya dari sifat sombong, menjauhkan dirinya dari mengunggulkan di antara yang lain. Sementara di saat orang mengatakan dia lebih tawadhu dibanding orang lain, dia tanpa sadar telah mengunggulkan dirinya dibanding orang lain. Makanya unik ini, orang sombong dengan gaya tawadhu. Jika ada orang menundukkan kepalanya di sebuah majelis, zahirnya zahir tawadhu, tapi apakah betul tawadhu? Wallahu alam, kita tidak tahu apakah dia tawadhu. Yang jelas kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang semacam itu. Tidak boleh lalu kita katakan wah dia sombong, nggak bisa. Cuman kita itu mengoreksi, barangkali itu adalah aku. Jadi bedanya sangat tipis antara di saat menunduk tawadhu sama menunduk sombong. Di mana perbedaannya? Kalau orang merunduk begini adalah karena sombong, merunduk karena sombong adalah dia dengan merunduk ini untuk dijadikan gaya merunduknya ini untuk dijadikan tangga meraih sanjungan. Jadi biar dia dilihat sama orang lain, oh ini Ustadz Masya Allah, Subhanallah, padahal Ustadz alim banget, tapi lihat duduknya Masya Allah, sopannya. Disengaja itu acting, action. Okay? Jadi rupanya gaya tawadhu'nya itu untuk dipandang orang bahwasanya dia lebih. Tetapi tawadhu, kalau orang tawadhu dengan sikapnya itu memang dia menyadari bahwasanya saya itu adalah dibanding yang lain memang saya nggak pantas.
Saya tidak lebih bagus dari dia, makanya kenapa aku harus ngangkat kepala saya? Jadi bedanya yang sombong dengan gaya tawadhu'nya untuk dipandang orang. Tapi orang yang tawadhu' dengan model tawadhu'nya agar orang tahu bahasanya memang dia orang tidak pantas mengangkat kepalanya. Kenapa dia begitu? Kenapa? Pantas, ini orang-orang baik di sini. Jadi unik sekali. Seperti suatu ketika ada seorang berkata kepada Imam Hasan, Imam Hasan mengingatkan, Imam Hasan bajunya kan bagus, sementara dia bajunya compang-camping, bajunya orang tawadhu, orang yang zuhud, tawadhu. Ingatkan sebagai cucu Nabi mesti memberi contoh, pakai baju yang, jangan pakai baju yang mewah begitu, yang bagus gitu loh. Cuman sebagai guru yang ngomongkan muridnya, itu ayat ada mengatakan itu Imam Hasan Basri, bukan Imam Hasan bin Ali. Dikatakan baju, karena muridnya langsung ditegur, baju compang-compingmu itu telah menjadi baju kesombongan, karena kamu pakai baju compang-camping agar disebut engkau adalah orang yang zuhud dan orang yang tawadhu. Akan tapi jika aku pakai baju yang bagus, karena aku cucu Nabi, aku sengaja pakai baju bagus ini biar orang tahu bahwasanya aku cukup, jangan kasih apa-apa kepadaku. Jangan beri apa-apa. Jadi untuk menambahkan supaya tidak ngerengek. Sebab sebagian orang itu pengen dikasih, kadang-kadang aduh mobilku suka macet, aduh di rumah nggak ada ini, dia wibawa, tidak. Biar orang tahu kalau aku cukup, biar kamu tidak usah ngasih saya. Cuma ini kan seorang imam yang berkata. Tapi kadang orang pakai baju mewah, mobil mewah sebagai seorang ustadz juga lagi untuk sombong beneran. Memang sifat tawadhu itu bukan di sini, tawadhu di dalam hati. Sehingga kalau orang sudah hatinya tawadhu, nggak penting baju mewah atau mobil mewah, rumah megah, nggak penting. Orang tawadhu. Sehingga biarpun dia pakai mobil mewah tidak akan berubah. Bahkan tidak merasakan dia kalau dia ada berada mobil mewah. Yang ada hanya syukur, alhamdulillah mobil saya enak, gitu saja. Jadi tidak langsung, wah tidak ada nggak saya ini, tidak ada semuanya. Ini adalah ini ilmu yang halus sekali, sehingga sampai dikatakan ini Ibn Attal As-Sakandari betul-betul mencermati bagi orang yang sudah bergaya tawadhu, bukan orang yang gaya sombong, tidak. Gaya tawadhu pun masih dicurigai. Ya, kalau orang modelnya sombong mah cerita, sombong, pamer ini cerita, enggak. Yang sudah mulai menata hati lalu modelnya tawadhu dihantam lagi oleh Ibn Attal As-Sakandari. Jangan-jangan tawadhumu adalah kesombongan model baru lagi. Kalau orang sombong dengan kekayaannya, ada berbangga dengan kekayaannya, pamer kekayaannya, oh merendahkan orang dengan kekayaannya, jelas modelnya mutajabbir, mutakabbir, ada. Tapi ada orang nih yang nggak diduga kalau dia itu adalah sombong karena modelnya gaya tawadhu. Lah ini langsung karena beliau seorang murabbi, dicermati, jangan-jangan ada orang yang sudah masuk golongan wilayah ahli suluk, ahli ibadah, ahli torekoh dan sebagainya, gayanya tawadhu. Masya Allah, bungkuk-bungkuk kalau jalan, merunduk begini. Tapi ternyata sambil dia merunduk begini berkata, di sini semuanya modelnya kayak orang sombong, tidak ada yang tawadhu kayak saya. Waduh, serem banget nih. Ngerunduk gaya tawadhu, tapi sebenarnya dia telah menyombongkan dirinya dengan gaya tawadhunya. Berarti tawadhunya dakwah ngaku-ngaku, bukan tawadhu yang sesungguhnya. Begitu peliknya ilmu membersihkan hati. Permasalahannya adalah hawa nafsu yang bersekongkol dengan syaitan. Ilmu kita ngerti, kadang justru dengan ilmu itu karena hati yang kotor malah dijadikan ilmu yang seharusnya digunakan untuk kebaikan digunakan untuk kejelekan. Ilmu tawadhu ternyata dipakai untuk sombong. Kan diajarkan pakai baju yang sederhana, cara duduk yang benar, duduknya mutawadhi. Nabi Muhammad biasa duduk di tanah dan sebagainya. Tapi itu semua karena di balik itu ada sanjungan. Maka yang dicari bukan tawadhunya, bukan duduk di atas tanah atau dengan kesederhanaan, tapi sanjungan orang biar dikatakan bahwasanya dia memang orang tawadhu. Makanya famata athbatta li nafsika tawadhu'a, maka di saat engkau mengatakan kau adalah tawadhu dibanding orang-orang lain, maka ingat fa antal mutakabbir,
Engkau orang sombong. Engkau orang sombong. Kesombongan dengan gaya kezuhudan, zuhud. Makanya apakah semua orang yang cinta dunia itu pasti kaya raya? Atau orang yang memang sudah tidak cinta dunia harus fakir nyungsep? Enggak ada hubungannya. Sudah fakir dia tapi hubud dunianya luar biasa, mencari duit 300.000 saja sampai tidak sholat, itu kan hubud dunia. Tapi ada orang hartanya melimpah, subhanallah, tidak ada yang kurang ibadahnya kepada Allah, bahkan begitu mudahnya dia membantu di jalan Allah. Ayo, padahal dia dengan melimpah, kekayaan yang melimpah, tapi ternyata dia tidak hubud dunia. Karena apa? Dia kaya, dia mudah berbuat baik, dia kaya mudah berbuat baik. Tapi ada orang yang fakir ternyata hubud dunia. Jadi hubud dunia di hati, di hati. Sama masalah zuhud tadi, apa namanya, tawadhu. Tawadhu itu hakikat di dalam hati, bagaimana seseorang merasakan memang dirinya adalah tidak lebih bagus dari yang lainnya. Sehingga lihat ini ciri, kalau orang tawadhu palsu sama tawadhu sesungguhnya itulah di saat mendapatkan hantaman. Kalau orang tawadhunya palsu, direndahkan sama orang, diolok sama orang, wah protes dia. Ente siapa? Nggak tahu saya. Tapi kalau orang tawadhu yang sesungguhnya seperti Imam Ali Ibn Husain Ibn Ali, Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, di saat ada orang mengolok dia, merendahkan dia, mencaci beliau, hakikat tawadhu, dicaci, diolok beliau hanya bisa berkata begini, yang tidak engkau ketahui dari kekuranganku jauh lebih banyak. Jadi mengakui di saat diolok sama orang itu nggak menolak, langsung mengakui, yang tidak engkau ketahui dari kekuranganku jauh lebih banyak. Kau hanya tahu sedikit dari kekurangan saya, dan itu disadari. Ya itulah imam yang sesungguhnya. Diolok sedikit langsung, wah dia tidak tahu saya nih. Siapa dia itu berani-berani ngolok kita, mencaci saya. Sampai di mana dia? Itu kesombongan. Tapi kalau orang tawadhu yang sesungguhnya, cirinya di saat dia diolok, direndahkan, berkenaan dengan dirinya, maka dia akan berkata seperti tadi, dia tahu kekuranganku, tapi yang tidak dia ketahui dari kekuranganku jauh lebih banyak. Nggak protes dia, nggak gelisah. Maka kalau gelisah itu betulnya dia ingin mengatakan, aku nggak seperti itu, kamu lebih bagus tuh. Nah ini, jadi memang ilmu membersihkan hati, ilmunya luar biasa halus dan harus serius. Jadi orang memangkas dari kesombongan masuk gaya tawadhu. Ternyata gaya tawadhu masih ada model sombong dengan gaya tawadhu. Begitulah para kekasih-kekasih Allah yang tawadhu dengan sesungguhnya. Sehingga Imam Ghazali sendiri bagaimana pandangan mata beliau. Beliau mengingatkan, kalau aku melihat orang yang bermaksiat, saya tidak memikirkan hari ini, memang kelihatannya saya lebih bagus dari dia, akan tapi bisa jadi dirubah oleh Allah di esok hari. Nggak bisa menyombongkan, lalu aku dijadikan seperti dia, dia seperti aku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu membaca firman Allah, wa in minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian kecuali harus melewati siratal mustaqim. Sayyidina Abu Bakar melihat anjing. Apa kemuliaannya baratnya? Anjing berkata, hei anjing, sambil menangis, wa in minkum illa wariduha. Dia ngelihat anjing, hei anjing, jika aku di sana selamat, aku lebih bagus darimu. Tapi di saat aku kecebur di sana, kau jauh lebih bagus dari aku. Urusan dengan anjing. Kalau kecebur neraka jahanam, mana lebih bagus dari anjing? Kalau sampai aku kepleset di sana, kau lebih bagus dari aku. Tapi kalau aku selamat, iya, dan aku tidak bisa menjamin kalau aku selamat. Sehingga melihat orang yang bermaksiat pun khawatir, tidak bisa merendahkan, karena memang tawadhu'nya sudah tingkat tinggi. Sampai melihat orang kafir pun bukan berarti menyanjung mulia, tidak. Melihat orang kafir, bukankah banyak orang yang kafir masuk Islam dan orang Islam masuk kafir?
Selalu justru itu menjadikan dia waspada. Dia kafir, aku tidak perlu merendahkannya, tapi aku berharap dia untuk beriman. Karena kalau aku merendahkan maksudnya tidak perlu saya caci, olok segala macam, atau masih tidak perlu aku merasa aku lebih hebat dari dia. Merendahkan karena masih ada perubahan. Suatu ketika mungkin dia beriman. Ini Imam Ghazali rahimahullah mengajari kita bagaimana tawadhu yang sesungguhnya. Bagaimana di saat kita benar-benar dengan kelemahan kita, kekurangan kita dan kemaksiatan kita. Maka sesungguhnya tawadhu kita ini, orang yang tawadhu yang sesungguhnya itu karena cerdasnya dia di dalam melihat kekurangan dirinya. Semakin orang cerdas dan mengetahui kekurangan dirinya, semakin dia akan tawadhu. Semakin dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya, maka akan muncul kesombongan. Sehingga mengakui kekurangan diri itu luar biasa, sehingga terus kekurangan sampai hakikat ubudiyah, penghambaan yang sesungguhnya. Yang mulia hanya Allah. Kurang, dia merasa kurang. Tidak pernah merasa wah aku sudah lebih bagus dari dia. Bahkan setiap melihat orang pada sisi kelebihannya yang tampak dari orang tersebut. Dalam husnudzonnya, dia memang orang itu kelihatannya sholatnya kurang, tapi bisa jadi sedekahnya lebih bagus dari saya kok. Dan ini bukan berarti melemahkan amar ma'ruf. Ini babnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kan ke sana. Ini permasalahannya kita membenahi diri kita sendiri. Jangan dihubungkan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, melihat orang maksiat lalu kita nasihati. Ini babnya beda. Sehingga di saat kita menasihati seseorang pun syarat pertama dan utama tidak sombong. Sehingga mata yang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan tidak akan bisa mindah ilmu. Akan tapi mata Nabi bagaimana melihat orang bejat maksiat, pandangan yang adalah pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Maka seorang ustadz kalau melihat jamaahnya yang katanya badung bandel dan seterusnya, kalau masih memandang mereka dengan pandangan merendahkan, runtuh dia. Dia hakikatnya masih sombong. Akan tapi yang benar adalah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Dia umat Nabi, dia bermaksiat, harus aku tolong. Tapi si ustadz sombong, astagfirullahaladzim, ya Allah, merendahkan. Lihat orang merendahkan adalah orang sombong. Ini tadi, kalau merendahkan orang lain, sebetulnya maksudnya dia telah yuthbit, mengukuhkan bahwasanya aku lebih bagus dari dia. Coba indahnya hidup dengan ketawaduan. Nggak bisa sombong, nggak bisa mentang-mentang, karena dia selalu merasa dirinya ada kekurangan. Untuk dia berbenah, ada kesalahan, untuk dia tobat. Inilah yang dihadirkan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, supaya kita tidak terlena sepertinya gayanya tawadhu, masya Allah, tapi sombong dengan gaya tawadhu. Makanya ilmu membersihkan hati itu penting banget, dikatakan fardu ain di atas fardu ain. Jadi tawadhu kita bukan tawadhu action. Tawadhu action, penyesalan action. Tawadhu itu actionnya itu, ya Allah memang saya, ya Allah saya itu nggak punya apa-apa, saya nggak bisa. Giliran dia marah, ya memang betul kamu tidak bisa, marah. Katanya tawadhu tadi, maaf saya fakir ilallah, saya orang fakir, saya ini. Dia sama orang lain, iya betul itu, marah. Loh, ente ini baru ngomong marah. Di waktu dia mengatakan ana fakir ilallah, saya memang orang, itu hakikat dia menyadari dari hati, bukan action. Kalau action kan gayanya masuk al-fakir ilallah, al-fakir ilallah, action al-fakir ilallah, kalimatnya al-fakir ilallah. Cuman kalimat al-fakir ilallah untuk nyombongkan diri. Saya masya Allah, hamba yang lemah, hamba yang bodoh ini. Coba diiyai, betul itu. Oh, marah. Berarti ini apa? Tawadhu kidib. Tawadhu dakwah saja, ngaku-ngaku tawadhu. Akan tapi di saat dia merasa dirinya semacam, memang dari rasa hatinya, karena apa? Dia telah melihat kekurangan dalam dirinya. Banyak kekurangan di hadapan Allah, kekurangan di hadapan manusia. Karena dia sibuk mengurusi aibnya, sehingga sampai tidak sempat mengurusi aibnya orang lain. Karena dia hanya sibuk mengurusi aib dirinya, sehingga tidak sibuk mengurusi aib orang lain. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa melihat kekurangan orang. Karena dia tidak bisa melihat kekurangan orang, maka dia akan selalu menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain. Begitu sebaliknya, jika penyakitnya seorang hamba, kerjaan yang melihat kesalahan orang, maka otomatis
secara otomatis dia akan susah melihat kekurangan dirinya. Kapan dia sering melihat kekurangan orang lalu tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri, maka apa yang terjadi? Dia merasa lebih baik dari orang lain, itulah orang sombong. Ini yang dihadirkan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari. Maka ini luar biasa. Ayo kita belajar tawadhu. Man tawadhu rafa'allah. Orang tawadhu akan diangkat oleh Allah. Akan tapi kesombongan, naudzubillah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Orang punya kesombongan tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dari hikmahnya Imam Ibn Attal As-Sakandari. Kita harus serius di dalam mewujudkan satu akhlak mulia di dalam diri kita, yaitu akhlak tawadhu, akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang tidak pernah merendahkan orang lain, tetapi kalau kita melihat orang yang dalam kehinaan, kesengsaraan, keterpurukan, selalu memandang dengan mata kasih sayang. Ingat, mata kasih sayang bukan mata merendahkan, sangat beda. Wallahu a'lam bissawab.